badan pegal, datang sini. Back pitung bikin lega lagi. Bekam pijat, toto punggung, sekali datang tubuh pun untung. Back pitung, yuk coba. Back pitung, badan segar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas ridhonya kita masih bisa sama-sama menjalankan acara ini, training sesi ketiga acara Terapi Spender 2026 angkatan pertama. Semoga Allah ridho. Dan juga tidak lupa kita haturkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, pengikutnya, sahabatnya, pengikutnya, insya Allah sampai hari kiamat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ketiga ini insya Allah akan dibawakan oleh Abikos dengan tema pijat tradisional dan totok punggung, praktek pijat dan topung, ya. Jadi hari ini lebih khusus dua materi nih, ya, pijat tradisional dan totok punggung. Adapun nanti sesi keempat itu rangkuman ala back pitung, itu ya. Nah nanti mungkin lebih banyak hari ini kedua hal tersebut. Sesi keempat berarti rangkumannya, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nah panjang kalam karena waktu juga udah jam 10 ya. Dan insya Allah tadi ada berita kabar baik, ya kan, dari suhu kita, ya. Dan ini yang akhirnya menjadi pemantik semangat untuk angkatan pertama. Semangat Bapak Ibu, semangat ya. Nah, jadi nanti angkatan pertama ini setelah sesi berakhir tuh di area A tuh, cobalah nanti bikin konten-konten. Jadi nanti dapat dua tuh kata suhu nih, ya. Selain Bapak dapat cuannya dari terapis, tapi juga kita gaji dari konten. Mau apa mau? Mau aja, mau banget. Ya kan, saya jujur saya nggak kebayang nyampe di titik ini tuh, oh subhanallah gitu. Terapi spender kali ini tuh memang beda. Bener nggak Pak? Bener. Nah, nanti nih saya mintakan di akhir sesi nanti testimoni supaya pada nanti di angkatan berikutnya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena nanti kata Pak Eman mau di hotel. Ya, kalau hari ini mungkin kita terbatas, ya kan, banyak hal keterbatasan wajar. Karena kan kita yang penting gaskan aja gitu kan. Tapi kan kita nggak pengen gini terus kan, pengen lebih baik lagi. Terus juga ada channel MTI, nanti juga mungkin ada channel podcast Terapis Indonesia. Itu menandakan bahwa sesuai dengan visi misinya, mudah-mudahan metode back pitung ini bisa dikenal ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya kan? Benar nggak? Kalau sehari, 2 hari, seminggu kita nih dari kita ketemu, kemudian Bang Bandi suhu kita nih udah mulai memperkenalkan sedikit tentang back pitung. Udah ada orang Sulawesi yang minta kita terbang ke sono. Luar biasa nggak? Luar biasa. Itu baru sebagian kecil tuh. Ya, strategi. Baru istilahnya baru iya. Subhanallah, saya nggak kebayang beneran. Jadi kita training di di sesi angkatan pertama ini bersyukur banget gitu. Ya kan? Jadi yang daftar berapa? Yang daftar 8. Yang aktif 6. Yang aktif 6. Ini angkatan ini ya bersyukur, pionir, ya, karena nggak ditemukan di angkatan kedua,
Maksudnya karena yang pionir ini dia merasakan pertama lebih dulu. Justru nanti yang pertama ini ngebantu di angkatan-angkatan berikutnya. Itu ya. Baiklah, Bapak sekalian, kita mulai acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan pada Bikos. Semangat. Sebelum Abi mengucapkan salam, izinkan Abi kasih pantun. Belum. Kayu cendana di atas papan, diikat erat memakai tali. Cakep yang mana? Jangan lupa ya. Setiap bait. Ulang lagi, kayu cendana di atas papan, diikat erat memakai tali. Salam sapa saya ucapkan, moga berkah rahmat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu yang kebetulan peserta yang batch pertama ini begitu menggairah, semangat dan menggoda. Menggoda apa? Kalau saya ibaratkan ini apa ya? Kalau ibarat dingin-dingin empuk ya, kita ini apa adanya, tetapi kok berkah gitu ya. Kenapa gitu ya? Banyak sekali, satu turun naik tanjakan turunan belok gitu ya. Inilah MTI, takbir, Allahu Akbar. Ya, Markas Terapis Indonesia. Jadi saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi sesi pijat tradisional dan totok punggung. Oke. Bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sedikit memaparkan biografi saya, walaupun tidak keren-keren banget gitu ya, tapi Anda harus tahu bahwa saya di sini bukan apa ya, bukan sekedar berdiri ya, bukan sekedar terapis atau sekedar pejuang, tapi itu melalui perjalanan yang panjang, hiruk pikuk. Saya berani berdiri di sini seperti kalian yang dulu, atau saya yang kalau duduk suka tegang, berdiri suka tegang gitu ya. Kalau bicara terbata-bata gitu ya. Itu proses pembelajaran. Ternyata saya ditakdirkan untuk berdiri di sini, dan bahkan katanya Coach Bandi akan ada mengundang antum Abikos. Allahu Akbar. Ini penyemangat kita semua, karena angkatan pertama ini nanti kita akan godok dan kita akan jadikan trainer ya semua. Ada hal yang perlu saya paparkan. Ketika saya belajar 2009 hijrah di sebagai terapis Tibun Nabawi ya, dulu saya memang polanya kotor ya, makanan minumannya kotor karena background saya sales. Saya minum sembarangan dengan, saya nggak sebutkan merek ya, jadi minuman cepat, semangat gitu ya. Ternyata berbulan-bulan, bertahun-tahun, ketika di medical check up 2008 ya, di salah satu perusahaan ban di Chelsea, Pak Kosasi kena livernya. Oh, astagfirullahaladzim. Dari situ saya mulai tahu bahwa saya harus ngapain. Akhirnya saya hijrah, saya mengenal herbal, saya mengenal terapi ya, dari bekam, pijat, refleksi, dulu kiropraktik ya. Dari situ saya mulai mengenalkan pada istri dan anak, kemudian tetangga, keluarga, seperti itu. Nah, qadarullahnya saya ternyata kok menyukai gitu. Ternyata dulu saya ingat masih SD saya ngurut ayah saya, dan bahkan dipanggil sama tetangga. Kok bisa ya saya balik-balik kemari gitu kan dunia ini. Disitulah saya mulai mendalami. Dari tahun ke tahun ternyata 2017 saya terakhir 40 tahun saya menggenapkan diri atau dedikasi terhadap ilmu terapis.
saya mulai berani tidak punya pendapatan, Pak. 3 bulan saya tidak, waduh kering kerontang, Pak. Istri sampai buang panci kali ya, buang panci, tahu mana yuk kan ya, nggak ada restoran tiap hari gitu kan. Mohon maaf kata gitu, sabar dan sabar. 2017 Pak, 2019 saya 2017 meninggalkan pekerjaan-pekerjaan asisten ukur, ya kan, jadi sales, jadi marketing, tapi saya istiqomah konsisten terhadap terapis. Dari situlah 2019 saya ke Anyer, dari Anyer 2019 saya mulai menata hidup saya, kemudian keluarga saya ajak, kemudian 2020 saya mulai planning. Disitulah saya coba memberikan suatu perhatian terhadap dunia terapis. 2020 pertengahan ya, mulai Mei Juni itu datanglah COVID. Disitulah ternyata hasil saya belajar 2009 Pak, dan pengalaman saya di mana-mana Pak, di jam terbang saya membuahkan hasil dengan pencapaian yang tidak saya duga-duga. Ternyata di COVID itu orang banyak yang paranoid ya, takut ya, masuk ke rumah sakit. Di situ mereka manggil saya. Sampai saya di Anyer, saya harus ke Jakarta, balik lagi Anyer Jakarta, 2 hari Jakarta, seminggu Jakarta, balik lagi ke Anyer. Terus saya mulai menata 2021, semua beres, baik totok punggung, saya jadi di standarisasi, ujian standarisasi 2021 selesai, PBI saya selesaikan, ya kan, dengan ujian standarisasi juga. Dulu pijat sudah masuk ke 2020, kemudian refleksi saya juga pernah, gitu. Kiropraksi juga pernah sampai 20 asas. Di situ saya mulai lebih fokus ya. Arti 2021 saya mulai menata apa sih kira-kira yang membuat saya harus semangat. Ternyata saya punya ide-ide, saya tulis Pak. 2021 saya tulis ini itu. Pokoknya mimpi entah kapan jadinya saya tulis aja gitu Pak ya. Nah dari situ 2021 saya mulai mulai grafiknya naik ya, 2022 mulai saya balik lagi ke Jakarta. Nah 2020 ke 2022 itu subhanallah ya, itu sampai kalau kita berbicara pendapatan terapis itu sampai angka 12 juta ya, 12 juta. Naik grafik dari 9 juta ke 12 juta Pak gitu ya. Subhanallah. Dari situ 2022 turun lagi Pak. Subhanallah, naik turun tuh. Itu sunatullah. Akhirnya saya mulai menapaki, sepertinya di bidang saya adalah home care gitu. Saya buka offline nggak banyak. Ya, home care. Saya rawat sampai saat ini. Ide-ide 2021 itu muncul saat ini ya, MTA ini, Markas Terapis Indonesia, saya ajak. Tim pertama, tim kedua, tim ketiga bubar Pak. Katanya, Abi kok jalannya cepet gitu. Iya maaf, saya bukan cepat, saya berlari, Anda berjalan ya nggak ketemu gitu kan. Akhirnya mereka bosen, ya udah. Saya coba berteman dengan teman-teman yang baru, ternyata menyambut saya. Qadarullah. Kita takbir, Allahu Akbar. Di masa yang sekarang ini kita berbicara masa ini dan masa akan datang. Seperti apa sih? Oke. Tadi saya sudah bilang bahwa saya adalah trainer totok punggung di 2023 di angkatan ke-10 Pak ya. Kemudian saya memang jujur saya bukan trainer pijat, tapi saya selalu berani memberikan ilmu pada siapa aja. Saya nggak simpen-simpen sampai akhirnya totok punggung saya malah bisa saya jadi totok punggung trainer, malah nggak dapat panggung Pak. Ya mungkin karena saya fokus di pengobatan. Tapi kali ini insya Allah ada yang mengorbitkan saya. Insya Allah totok punggung akan kita ajarkan ya untuk ilmu-ilmu totok punggung. Untuk bekam saya 2021 selesai di uji standarisasi. Jadi pas saya pakai 2020 ke atas itu ternyata saya menemukan satu terapi baru, metode baru, yaitu back pitung. Back pitung itu adalah bekam pijat topung. Dengan cara kerjanya kita pijat, kita totok punggung, kita bekam. Itu
disinilah nanti kita akan bahas besok. Hari ini saya akan membahas pijat dan totok punggung dalam satu kesatuan 1 hari. Kok bisa? Ya, saya juga bingung kenapa mesti 1 hari gitu ya. Pijat itu standarnya 2 hari, totok punggung standarnya 2 hari, ya, dari dasar dan pedalaman. Bekam 2 hari juga, Pak. Kenapa Abikos 1 hari? Ya begini, ternyata orang itu tidak mesti dengan segera cepat menghasilkan hasil, tapi proses ya. 1 hari Anda melihat bagaimana stimulus dari materi dan kemudian apa pemahaman dan hasilnya, itu bukan dilihat dari hari ini. Ternyata nanti lihat dari prakteknya. Orang banyak penerimaan teori, Pak, ternyata maksimal 20 menit, Pak. Kalau dia tunggu mendengar tuh 20 menit. Selebihnya itu bosen, gitu ya. Pemaparan sampai sehari 2 hari itu sangat bosen. Jadi saya ramu, mudah-mudahan bisa izinkan saya bahwa pijat yang seyogyanya 2 hari, saya rangkum 1 hari berserta totok punggung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada totok punggung dengan 2 hari kok bisa 1 hari. Mudah-mudahan kekurangannya saya akan saya akan berikan materi pas waktu-waktu magang para terapis di MTI. Takbir, Allahu Akbar. Oke. Pijat tradisional. Kita masuk materi pijat tradisional. Materi untuk saat ini di pijat saya tidak memberikan, jadi nanti fokus saja. Kemudian totok punggung, pesan dari manajemennya bahwa sekarang tidak bisa sembarang dikasih materi di peserta. Jadi hanya trainer aja yang megang set. Jadi kalau nanti bertanya kurang lebih materinya, kita akan ada tulisan atau berbicara ada tulisan atau langsung praktek. Jadi materi itu nanti tidak bisa kita berikan, ya. Masuk ke pijat ya. Oke. Kita ada satu ayat yang menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin, ya. Jadi bahwa setiap muslim kita memang ada satu keyakinan dalam meyakini bahwa penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Dan tentunya Allah juga yang memberikan kesembuhan. Jadi apapun itu terapinya pijat, totok punggung, kita harus yakin dengan niat bahwa dalam materi pijat ini ada ada 5 rukun, ya. 5 rukun di mana kita bisa kuat melalui rukun ini. Yang satu, ya, pertama adalah iman, ya. Kenapa iman? Diawali dengan baca basmalah dan doa, ya. Doa ketika kita berhadapan dengan pasien. Bisa dengan as'alullah azim, rabbul asyil azim, ayyashifak, gitu. Kalau laki ayyashifaka, kalau wanita ayyashifaki, gitu kan, ya. As'alullah azim, ya. Dengan nama Allah yang agung, Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang di arsy-Nya Arsyil Azim, ya. Wahwa yasfik, ya. Jadi dengan kita mendoakan pasien itu sembuh, berarti sesungguhnya kita tergolong orang-orang yang imannya dekat dengan Allah, gitu. Yang kedua, rukun dalam perkumpulan AP3I, ya, adalah dia AP3 itu singkatan dari apa? Perkumpulan Para Pemijat Penyihatan Indonesia. Nah, jadi di AP3 ini ada asosiasinya, ya. Perkumpulan Para Pemijat Penyihat
Indonesia. Jadi prinsip dasarnya adalah 5 rukun dalam menerapi orang. 1 iman, kedua ilmu. Ilmu punya pengetahuan anatomi dan teknik. Ya. 3 ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. 4 ikhlas, niat menolong. 5 istiqomah, konsisten menjaga mutu dan adab. Jadi 5 ini kira-kira Bapak Ibu paham tidak? Iman, ilmu, ikhtiar, ikhlas, dan istiqomah. Tahu ya artinya? Paham. Oke. Kalau paham, berarti 5 rukun ini sebagai pemijat, ya, sebagai pemijat ya Pak ya. Sebagai pemijat, penyehat, itu harus tahu 5 rukun itu. Kalau enggak, dalam perkumpulan asosiasi itu, maka Bapak belum kuat ya. Coba kita sama-sama dengan doa ya, doanya boleh. Tadi yang saya sebutkan, as'alullah azim rabbul asyil azim. Ulangi, as'alullah azim rabbul asyil azim ayyashfiyak. Ya, ayyashfiyak berarti ya, kalau laki-laki ayyashfiyaka, wanita ayyashfiyaki. Kalau wanita ke wanita ya ayyashfiyaka ya. Ada lagi doa, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'un illa shifa'ak shifa'a la yughadiru saqama. 2 itu harus dihafal ya. Ketika mau mengangkat satu penyakit ada doanya ya. Kita bismillah bismillah bismillah. Langsung nanti tangan kita di dalam megang, nanti ada teknik apa yang disebut pijat ya, ada berapa jenis ya memijat itu. Ada yang nempel, ada yang muter, ada yang bergetar vibrasi ya, ada yang totok, itu termasuk bagian dari pijat ya. Nah, itu ketika pasien itu ada yang sakit di mana Pak ya, ketika kita sudah berinteraksi dengan pasien, maka dengan pegangan kita langsung ke tempat yang sakit. Bismillah 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 biidzatillah wa qadratihi wa syari ma tajidu wa uhadir ma tajidu ya. Ma tajidu bukan kan ada yang kalau pribadi bismillah bismillah bismillah. Kalau saya megang begini ya, ke saya, tubuh saya, bismillah biizzatillah wa qadratihi wa syari ma ajidu. Nah, kalau kita megang 2 ma tajidu, berarti kamu. Ma ajidu sendiri nih, sakit di sini, pegang. Ma ajidu, Allah Akbar. Jadi yang kita tidak tahu non medis ya, bersemayam saat itu langsung keluar ya, keluar tidak lagi bersemayam. Jadi ada satu hal yang ketika kita mengobati orang ternyata kita bisa terganggu ya, terganggu. Kenapa? Kita tuh mau pijit, mau potok punggung, mau bekam, itu harus dengan baca doa perlindungan. Ketika kita sudah niat baca bismillah, jangan lupa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi inti dari doa itu tidak ada tuh ya satu makhluk pun yang berani mendekati kita atas izin Allah. Jadi kita selalu dekat sama Allah, ya kan? Jadi yang kita pegang pasien itu tentunya ada gangguan, itu kita dibentengi. Terus kita baca doa dari pasien dengan membacakan doa penyembuhan, ya kan? Terus penarikan penyakit yang tadi saya bilang, bismillah 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 biidzatillah wa qadrati wasyari ma tajidu hadir. Allah Akbar, kita angkat. Ya, apa di ubun-ubun kita angkat atau di sini kita langsung Allahu Akbar. Insyaallah penyakit akan keluar. Ya, yakin. Oke. Pijat. Ya. Pijat itu ada sejarahnya. Di 2023 perkumpulan asosiasinya mulai mendirikan di 2003.
Visinya melestarikan budaya pijat tradisional Indonesia dan meningkatkan profesionalis terapis. Fungsi organisasinya meningkatkan mutu terapis lewat pelatihan, seminar, uji kompetensi sesuai standar pemerintah. Lalu membantu perizinan fasilitas STPT, surat terdaftar penyehat tradisional dari Dinas Kesehatan. Menjadi wadah silaturahmi dan pembinaan para praktisi pijat penyihatan di seluruh Indonesia. Nah, itu organisasinya. Cuman saya sudah lama belum ujian-ujian ya. Saya tunggu-tunggu gitu ya. Ternyata informasinya kemarin terakhir di dua tahun yang lalu itu saya ditawari Bi ada ada uji standarisasi BNSP pijat. Aduh, kayaknya lagi kering nih, ntar aja dah gitu kan, ntar mulu gitu ya. Akhirnya ya benar, pijat udah lama saya nggak dapat informasi untuk ujiannya. Next, dalam pijat itu ya Pak, Bu, pengertian pijat itu sendiri ya, tolong dicatat. Pijat tradisional adalah tindakan pemijatan atau penekanan pada titik-titik tertentu di tubuh dengan tangan menggunakan ilmu turun-menurun dan prinsip kesehatan untuk menjaga kebugaran dan membantu pemulihan. Jadi kalau tindakan pemijatan pada titik tertentu di tubuh dengan tangan, itu pijat. Terus banyak nggak turunannya? Ternyata banyak Pak, yang disebut pijat itu ya. Tujuan nanti kita bahas tentang jenis-jenis pijat ya. Tujuan manfaat pijat. Pijat menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, mengatasi pegal juga, nyeri otot dan gangguan peredaran darah, menenangkan fisik dan jiwa dan pikiran. Manfaatnya melancarkan peredaran darah, melemaskan otot tegang, mengurangi nyeri dan adhesi jaringan, meningkatkan kualitas tidur dan ketenangan, membantu ibadah lebih khusyuk karena badan enteng. Jadi siapa di sini yang belum pernah dipijat? Ingat gak dari kecil kita dipijat sama emak kita? Diurut namanya Pak. Udah pernah ya? Jadi ternyata pijat itu turun-menurun Pak, sudah dari ada nenek moyang kita. Gitu. Pijat ya, kalau udah ngomong pijat, urut itu pasti tahu deh. Nah, yang paling tenar kalau kita nyebut di masyarakat apa, nyebut bekam atau nyebut totok punggung Pak? Urut ya. Oh urut pijat, padahal dia nggak tahu urut pijat tuh. Enggak Bu, ini totok punggung, bekam. Iya saya dulu diurut tapi nggak lagi. Padahal oh enak juga ya urut pijatnya, padahal bukan pijat atau urut yang kita kasih totok punggung. Dia bilang enak juga kok detailnya. Oh saya diurut dipijat sama sebelah nggak detail kayak gini. Ternyata kita ngasih totok punggung dibilang pijat gitu ya. Jadi inilah yang di masyarakat tuh kabur gitu informasinya ya. Ternyata memang pijat itu banyak turunannya Pak. Bapak tahu yang stretching gitu Pak ya, stretching ya, peregangan otot ya. Ternyata tuh turunan dari pijat Pak, turunan dari pijat ya. Yang getar-getar begini tuh nggak Pak? Nah, kalau kita tuh totok punggung digetar-getar ya, ditotok-totok gitu ya Pak, dipukul-pukul ya, tepak-tepak ya. Itu turunan dari pijat juga gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak salah kalau masyarakat bilang, oh ini pijat, padahal totok punggung. Bukan Bu, bukan Pak totok punggung, debat kita. Bukan totok punggung, pijat dong. Kita nggak ada habis-habis ya. Ternyata orang dulu taunya pijat itu ada totoknya, ada tepak gitu kan, ada goyangnya gitu. Maksudnya vibrasinya gitu. Ntar kita praktekin ya. Kemudian tadi sudah manfaat dan tujuannya. Sekarang nanti ada jenis. Pijat tradisional tuh banyak Pak, dari Jawa, dari Bali dan Melayu gitu. Bapak bisa lihat di YouTube jenis-jenis pijat. Thai meses gitu ya, Brazil meses gitu kan. Yang tingkat dunia pun meses, disebut meses pijat itu banyak ya turunannya. Kalau kita disebut pijat tradisional Indonesia gitu ya. Kalau di YouTube tuh banyak tuh Thai meses gitu kan,
Japan meses gitu kan. Tuh ada yang apa ya, pakai tangan kode begini, set set gitu kan. Ada yang aneh-aneh gitu. Nah, kita boleh manfaat tapi jangan aneh-aneh gitu ya. Ya, ini yang nantinya nggak menjadi satu ciri khas pengobatan lokal Indonesia gitu. Lokal Indonesia kemana sih? Ya kita yang ada tangan, tekanan, putar, vibrasi ya, terus ketok-ketok, tepak-tepak gitu kan. Pijat ya. Oke, sekarang kita mau dari jenis pijat itu pijat ya yang kita ada orang bilang ini pijat refleksi ya pijat refleksi itu adanya di refleksi itu pijatnya adanya di kaki Pak. Kalau disebut refleksi pasti dia ambilnya di kaki. Kalau refleksi itu ada dua yang posisi, kan ada yang posisinya yang buat enak. Kadang-kadang orang yang laku itu yang buat enak, kakinya dipijat refleksi karena orang sebutnya pijat refleksi ya. Kenapa? Karena ya disebut pijat refleksi karena pijat tuh refleksi itu bagian dari pijat ternyata gitu. Karena turunannya refleksi akhirnya lebih khusus lagi refleksi ada di kaki, khusus refleksinya di kaki ya. Kalau pijat ada di mana aja sih? Ada di kaki, telapak kaki, di paha ya kan. Bahkan ada pijat mama yang kita tuh kalau selangkangan sakit ya apa namanya? Pernah sakit di selangkangan namanya penyakit apa? Cekelan. Itu sakit banget Pak gitu. Dan itu ternyata diurut gitu ya. Diurut ya. Nah, kemudian ada pijat di sini ya, meses disebut juga totok apa namanya diet gitu ya, supaya langsing itu pemijatan juga Pak. Terus di belakang punggung itu pemijatan juga gitu. Tangan, kaki, kepala itu pemijatan. Semua jadi full body itu disebut pemijatan. Jadi meses. Adapun meses full body itu kita fasenya dari bawah ke atas, dari depan ke belakang ya. Fasenya dari dari bawah ke atas, depan ke belakang. Contoh dalam permulaan pijat itu di kaki dulu, di kaki, telapak kaki ya, kemudian ke atas itu ke mana? Dari telapak kaki ke betis ke paha itu alurnya ya, dari bawah ke atas, nah ke atas kemudian ke belakang ke depan. Artinya apa? Kalau kita mau ngambil belakang dulu, baru kita berbalik terus kena depan ya. Kalau full body biasanya ambil belakang dulu baru depan Pak, dipijat dadanya, perutnya, tangannya ya, kadang di kepala ya, di ini, terus dicampur dengan stretching itu biasanya nah nanti kita akan praktek ya, teknik dalam pijat ada 5 jurus yang disebut stroking. Nah, stroking itu apa sih? Usapan, menghangatkan. Ada yang mau jadi model? Pijat di materi totok punggung oleh Abikos. Kita lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, totok punggung ya. Totok punggung ini sejarahnya ada ya, berdirinya ya. Kemungkinan teman-teman sudah pernah belajar totok punggung ya di 1-2 hari ya di dasar atau pendalamannya. Abi akan meramu dalam 30 menit ya. Yang terpenting adalah dalam terapis itu ya, terapis itu punya nilai-nilai etika ya. Terapis totok punggung punya nilai-nilai etika. Dia lebih dekat kepada pengobatan Nabi ya.
dulu filosofinya tuh cerita riwayat ya, pernah ya Rasul atau sahabat itu Rasulullah ya di sama sahabat tuh diuyel-uyel ininya punggungnya gitu, diuyel-uyel. Ternyata kalau dipaksakan ada hadis gak, ada Quran gak yang punya dalil ya, totok punggung termasuk satu pemijatan juga sih di mana di leluhur kita gitu ya, nenek moyang kita diuyel-uyel begitu ya. Akhirnya totok punggung menamakan diri ya kan, pengobatan yang baru di tahun oleh ownernya itu ya, namanya Ustadz Abdurrahman yang disingkat jadi Uwar. Ya beliau tuh memang dulu kenapa nama totok punggung, sebelum totok punggung itu ada namanya tokjar, totok jari, tapi yang berkembang malah totok punggung. Founder utamanya sebelum dinamain totok punggung ya, itu Abah Haji Sarbini almarhum. Dia ada di Cigudeg ya, di Kampung Cigudeg. Saya pernah datang sekali dua kali ke sana. Kemudian beliau awal ngajarin itu nggak segampang kayak kita nih bisa bayar atau ini. Beliau mengabdi dulu lah gitu ya, bawa pasien. Setelah beliau kena kecelakaan di outbound ya di daerah Cigudeg itu ya, dibawalah ke Haji Sarbini di totok punggung. Belum nama totok punggung ya. Setelah berapa kali, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali sabar Ustadz Abdurrahman yang penemu totok punggung. Akhirnya beliau ada keinginan, keberhasilan itu membuat dia semangat untuk mempelajari totok punggung. Tapi nggak semudah itu. Gitu. Beliau akhirnya setelah sembuh, beliau malah mendatangkan teman-teman keluarga sahabatnya yang kena masalah di Jakarta ke Bekasi ke Cigudeg. Jadi pengabdiannya itu membawa pasien. Berhasil baru ditawarkan oleh Haji Sarbini untuk jadi muridnya gitu kan. Nah, itu sejarah singkat ya. Di kejadian itu dulu ya bahwa beliau itu di awal 2002 musibah outbound. Terus dari 2002 tuh fase 2002 sampai 5 tahun tuh 2007 beliau itu mengantar orang sakit. Tadi saya udah bilang ya. 2007 2009 fase belajar beliau. Kemudian dari 2009 sampai 2011 beliau buka praktek ya di Bekasi. Kemudian dari 2011 dia mengajarkan tetangga, keluarga, kerabat, membukalah klinik ya di Bekasi ya, Jatimakmur ya. Kemudian 2013 mulai lagi membesarkan di kliniknya Jati Asih buat pelatihan secara formal. 2013 itu formal ya, buatlah yayasan 2016. Yayasan Totok Punggung Indonesia seterusnya sampai saat ini. Jadi pada dasarnya ilmu beliau gratis karena secara administratif kita butuh legalitas dengan sertifikat, dan sertifikatnya cetak ditanda tangan itu kan berarti berbayar. Perkembangan saat ini angka yang fantastis 2 hari itu menjadi 7,5, bisa 7,5 karena 2 sertifikat Pak ya kan, dasar dalaman. Belum lagi 2 hari itu mendatangkan bisa minimal 2 trainer ya, minimal 2 trainer. Nah, itu bisa fantastis 750.000. Terus kelasnya berikutnya akan ada 50 pasien kamu audiens kepada orang yang kita gratisin, tetangga, saudara. Audiens sekitar 15-20 menit kita totok. Setelah dapat kita totok ilmunya, kita bukukan. Pak, tanda tangan, gimana testimoninya, enak gitu kan. Ada lagi jarum, sakit, macam masukin aja. Nama, alamat kita buat. Misalnya Eman Klinik misalnya, atau Eman Topung misalkan ya. Gambar seadanya aja, Eman Topung ya. Terus nama alamat audien ya, nama audien ada 50 Pak, 50 audien kita bukukan, kita file. Buat apa? Buat nanti setelah kita udah di kelas dalam dasar dan menengah, Totok Punggung menerima ujian standarisasi. 50 itu sebagai tanda bukti kita ini udah audiens 50.
Terus udah uji standarisasi, jangan lupa foto dan sebagainya, udah kita diuji ya, uji standarisasi, udah bagus, kamu baik, kalau misalnya C kamu ngulang lagi, ada A ada B, udah ya saat itu Abi dapat B lah, dia tengah-tengah dari uji standarisasi kita dapat, yang dulu bisa upgrading ke TFT, Training for Trainer, ABI 2023, angkatan 10. Sekarang akan dirubah, nggak semudah itu jadi trainer. Jadi mesti ada upgrading gitu ya. Nah, sekarang ini juga totok punggung berubah jadi totok punggung UAR, ya kan? Jadi tetap mengacu bahwa UAR menjadikan orisinilitas bahwa totok punggung itu adalah foundernya adalah UAR gitu, yang bermarkas di Cigudeg, tempatnya Abah Sarbini, makamnya di sana ya, di yang di Bogor ya, Bogor Barat ya. Nah, sekarang ini kapasitasnya beliau sudah kemana-mana, artinya ke dalam dan ke luar negeri ya, dipanggil ya. Dan pernah suatu pertanyaan, bisakah direkolaborasiin? Sangat bisa kalau dengan totok punggung dan bekam gitu ya. Tapi pertanyaan yang kok pijat nggak bisa direkomendasikan, ternyata saya baru tahu ya bahwa tiap orang punya berbeda prinsip. Kalau saya prinsipnya masih menghormati pengobatan nenek moyang, pijat itu terkenal. Totok punggung itu asas geraknya pun bagian dari pijat ya. Sehingga saya ingin pijat itu ada, totok punggung ada, bekam ada gitu. Nah, itu adalah kita menghargai setiap orang. Sejarah totok punggung ini tadi sudah bertahun-tahun ya, kemudian sampai saat di kita ini, bahwa totok punggung ini ada satu proses dalam pelatihannya. Etikanya kita siapkan, adabnya ya. Kalau emang kita mau jadi terapis totok punggung, beliau pesan niat karena Allah Ta'ala, karena nanti bagaimanapun juga kita harus punya prinsip menolong, nggak boleh lagi-lagi uang cuan gitu ya. Berdoa sebelum terapi, bertawakal kepada Allah, ikhlas membantu atas dasar persaudaraan dan kemanusiaan, dalam keadaan berwudu, berpakaian sopan, bersih. Boleh nggak totok punggung misalnya telanjang atau buka aurat? Nggak boleh Pak, adabnya ya. Harus sopan, terus bermartabat, menjaga diri dan bau badan ya. Jadi terapis jangan bau badan. Melakukan SOP terapi totok punggung, melakukan diagnosa awal. Diagnosa itu apa? Kalau ini amnesis atau diagnosa itu kita bisa nanya atau kita mendiagnosa telapak tangan atau lidah atau mata atau palpasi. Kalau biasanya terapis diajarin tuh ya, lebih mendalam. Nih Bapak apa sakitnya? Kolesterol. Nah, kita yang penting kita tahu nih apa yang mesti kita tangani. Bapak apa? Oh saya ngap nih, nggak bisa napasnya pendek gitu. Nah, nanti totok punggungnya pusatnya, triggernya di mana nih, kita harus penekanannya. Kemudian tidak melakukan totok punggung dengan lawan jenis. Tapi kalau misalnya dia darurat, pakai sarung tangan. Dan ada yang orang ketiganya, ya mahramnya, iya suaminya, gitu. Cewek notok laki bisa juga pakai sarung tangan, kemudian ada mahramnya, gitu ya. Dalam pengobatan ketika memang susah untuk nyari lagi pasien yang sesama, gitu ya kan, sama jenis. Tidak merokok ya, ingat tidak merokok tuh dari adab terapis totok punggung. Menjaga rahasia pasien, kemudian tidak mensinergikan dengan bertentangan dengan syar'i, kemudian saling menghargai baik pada sesama terapis maupun dengan terapis yang lainnya. Oke, tadi udah dikasih tahu tingkatannya ya, bahkan setelah jadi trainer itu ada tingkatan lagi, advance ya. Saya belum sampai advance, saya lagi fokus di pengobatan terus ya. Kemudian kita masuk
tadi udah sejarah apa totok punggung, ya. Totok punggung itu adalah pengobatan metode, ya, dengan menggunakan jari, ya. Nah, 2 jari ini ya, coba begini semuanya. Satu dulu ya jari, terus ini yang tengah tempelin ke kuku, ya. Ya, pokoknya pendek ya, harusnya pendek nih, tuh kuku pendek. Ini untuk support aja. Ini untuk memasuk di lini yang paling kecil gitu ya. Ternyata jari ini bisa masuk ke lini yang paling sempit Pak ya. Jari ini didukung sama ini. Itu dasarnya. Terus Pak pakai apa yang lain? Ya pokoknya kalau dasarnya kita udah tahu begini ya begini. Setelah pendalaman upgradingnya nggak pakai begini gimana Pak? Ya sah-sah aja menurut saya, gitu ya. Yang penting sentuhannya kena, tempel ya, tempel dulu ke kulit pasien, tekan, ya goyangkan, getarkan, ya. Terus kita mentoknya kemana? Mentoknya ke tulang. Nah, karena ini disebut totok punggung, maka totoknya khusus di punggung. Punggung ada area dari mana aja Pak? Area tuh atas, tengah, bawah. Atasnya dari mana? Atasnya itu dari kahil, ya. Kahil pundak bawah, kahil pundak ke bawah, sampai ke pinggang. Pinggang kemana? Pinggangnya lumbar 5 terakhir ya. Lumbar. Tulang belakang kita pelajari, tulang belakang itu ada apa aja, ya kan? Di atas, tengah, bawah. Atas disebut bukan, dari sini ke sini nih. Cervical ya. Cervical itu ada 7. Cervical 1, di sini 7. Kenapa bekam nggak di cervical ke 7? Dimasuknya ke 1 Pak. Jadi pas udah ketahuan tuh menonjol, baru kita nempel di bawahnya itu Pak bekam, ya. Bukan pas ini 7 nih, bukan di sininya nih, gitu ya, di bawahnya. Dari cervical 7 tuh ada namanya torakal. Torakal 1 sampai 12 Pak. Oke, 12. Nanti pas saat kita begini, itu nyambung ke ginjal. Kita tarik simetris ke ginjal, itu nanti masuknya ke torakal 12 masuk ke satunya lumbar gitu, 1 lumbar. Torakal 12 dan 1 lumbar. Jadi kalau kita yang paling tepat letak dari ginjal itu torakal 12 dan lumbar 1, itu tepatnya di situ. Menurut saya sudah pernah nanya juga gitu ke referensi literasi ginjal tuh posisinya di mana kalau mau ke ginjal. Akhirnya dari ginjal itu semua organ yang penting disebut-sebutin ya. Nanti kita belajar kayak posisi gini Pak. Ini leher ya. Ini badan ya. Oke. Ini tulang belakang ya. Oke. Ini anggapnya rambut pala Pak ya. Oke. Oke. Ini namanya apa? Cervical 1 sampai 7 ya. Oke, saya di sini ya. 1 sampai 7 di sini Pak. Nanti ini torakal 1 sampai 12 ya. Posisi nanti dia tangannya begini. Berarti ini ginjalnya di sini nih. Ya. Ini ke sini torakal sampai 12. Torakal 12 Pak ya. Dari sini ke sini lumbar 1 sampai 5. Ya, 1 2 3 4 5. Oke, pinggang. Oke. Nah, kita belajar anatomi ya, anatomi organ tubuh ya. Yang disebut organ penting, sebutin satu dari ujung, Bu Rini. Organ penting yang Ibu tahu apa?
organ penting tubuh kita. Jantung. Jantung ada di mana, Bu? Ini kan kepala kita ada pesonok, Bu, ya. Jantung ada di mana? Ada di sebelah kiri, ya. Nanti kita bisa begini. Ini kan apa namanya? Begini ya. Apa namanya? Belikat ya, dibelikat. Oke, karena kalau kita tahu belikat, ya kan, maka jantung ada sebelah kiri, kita ambil sini, jantung, ya Pak. Nanti ada paru. Nah, paru posisi ada di sini. Jadi paru itu di sini ada paru, di sini ada paru juga kanan kiri. Ketika mau jantung, kita jangan lupa ada di sini, ya. Kemudian titik yang terpenting adalah jantung. Di sini ada apa, Pak? Buat tensi. Ya. Walaupun di sini tidak ada organ ya. Di sini ada paru. Terus di bawah paru sebelah kanan sini, Pak. Kiri sini. Limpa ya. Limpa dulu, Pak. Limpa ya. Limpa di bawah sini limpa. Terus di bawahnya lagi lambung. Lambung ada gede, Pak ya. Tergantung, kalau dia makannya banyak, lambungnya bisa gede, Pak. Bisa melebar. Ya. Terus di sampingnya, di atasnya lambung, liver. Ada, Pak ya. Di atasnya lagi ada paru ya. Jadi ingat, lambung, Pak. Apa namanya? Kalau ini liver ya. Terus kalau ini lungs, LU itu paru, ya kan? Terus apa lagi? Limpa, liver, dah. Kita nggak ngambil bagian dari itu ya, pencernaan. Dari lambung, pencernaan, baru nanti di sini turun pankreas. Nah, pankreas bisa kanan kiri, Pak ya, di terapinya. Nanti di sini ada ginjal. Ya, ginjal ini pankreas. Pankreas. Di sini pankreas juga, pankreas. Kanan kiri ya. Ginjal kanan kiri, ginjal. Ini tadi apa? Lambung. Ini tadi apa? Liver. Ini tadi apa? Limpa. Ini paru kanan kiri. Oke. Nah, ini dalam penontokan itu tadi kita tahu tonok punggung adalah metode pengobatan tradisional ya, lokal Indonesia dengan menggunakan cara kerja dengan dengan penontokan lewat jari. Kemudian tadi asasnya tempel, tekan, digetarkan ya. Ya. Yang mana sih, Bu, yang digetarkan? Bukan tulangnya, tapi di sini ada sayap spinal tulang belakang di pinggir sini, Bu, ya. Yang ngumpet semua, ngumpet apa? Lemak. Lanjutin lagi ya, divisi ini panjangin. Tadi cara kerjanya adalah menguraikan lemak ya, menguraikan lemak-lemak yang tertimbun atau dia menutup peredaran darah ke organ, sehingga dia dengan totok punggung diuraikan itu lemak itu yang terkoneksi langsung ke organ penting, sehingga terbukalah gerbang ya, penutupan itu tadi kan saya bilang ya, terbukalah gerbang sarafnya ya kan, kemudian menguraikan sumbatan lemak, masuklah energi oksigen, lancar ke tubuh gitu. Dengan totok punggung doang gimana? Yakin bisa. Tapi dengan tadi asas, kalau saya, Pak ya, kalau ditanya kok jarum sakit sih habis totok punggung, saya setelah trainer saya ngerubah cara saya. Saya nggak menggunakan SOP 45 menit atau 1 jam. Saya langsung pegang yang nyaman di sini, Pak. Pegang yang nyaman di sini. Orang pegel. Sini dulu, set, baru ginjal. Set, baru masuk SOP. Gitu. Untuk apa namanya? Untuk
Enggak, untuk pembukaan dulu, prolog gitu. Sebelum masuk SOP kita dari ambil ginjal, kita prolognya ini dulu Pak, biar nyaman. Terus jangan maksakan kita untuk megang pasien pertama kali 1 jam, 45 menit, jangan. 20 aja, 20 menit. Ini ala Abikos. Ya, jangan diaduin, ini ala Abikos, ya kan? Setelah ini kita pegang ini, sesuai SOP, general treatment, kita 20 menit. Kok nyampe 20 menit? Ya udah jangan lama-lama di sini gitu. Karena dengan lama-lama di situ fokus itu akan jarum gitu loh. Tekanannya keras, lama di situ akan jarum. Tapi kalau pasien baru itu kudu nyaman dulu, kudu nyaman. Yang penting ngerasain, oh ginjal saya dipegang begini, wah sakit-sakit enak nih, pindah lagi. Jangan di situ ginjal gitu Pak. Pankreas saya wah enak, dirasakan seluruh organ tubuhnya dipegang, ditekan gitu loh. Itu yang membuat orang itu nyaman. Setelah itu apa? Minggu depan datang lagi ya. Tambahin 20 menit, 20 menit, 30 menit. Minggu depan datang lagi ya. 1 jam. Terbiasa dengan 1 jam gitu loh Pak. Kalau kita nggak mau dengan kata-kata, ih totok punggung sakit ya, jarum ya gitu Pak. Jadi kalau antum nanti jadi terapis pemula, jangan maksakan antum 45 1 jam gitu. Ya, Bapak udah pernah totok punggung? Belum pernah. Kasih nyaman 20 menit aja, ya kan? Udah general treatment versi 1 versi 2. Oke, versi 1. Versi 1 nanti dari ginjal kita ambil posisi sini. Ya, posisi sini, kita ambil posisi di sini. Kita ada di sini, ya. Ambil tangan kanan. Di kanan. Ya, kita ambil tangan. Kalau kita ke kiri, ambil tangan kiri. Ya kan? Posisi. Itu untuk dasar ya. Kalau kita bisa jago, kita di sini bisa. Kita nggak mesti pindah-pindah, padol. Ya. Sampai lakuin. Apa? Sampai Iya, pokoknya sampai semua organ dipegang namanya general treatment, ya. Keseluruhan general. Kita ambil sini, kita ambil tempel, tekan. Ya. bawah ke kiri kanan. Iya, ke dalam, masuknya ke dalam ya. Getarkan. Getarkan. Jangan tulangnya ya. Kalau kita udah ngerasa, wah, ini otot nih, jangan. Wah, ini tulang nih, kesinian dikit gitu loh, kesinian dikit. Wah, ini nih, kita pegang nih. Nyerah nih. Nanti. Oh iya, kalau ini kita berbicara udah selesai nih. Ya. Kalau pemula pegang ini dikit dulu, prolog dulu ya. Baru ini, ya. Tempel, tekan. Benturkan. Kalau bahasa goyangan gak enak ya. Getarkan. Getarkan, mentokkan. Ya kan, mentok ke tulang. Hitungannya gimana? Hitungan 10 aja Pak. Tuh 2 sampai dia bisa napasin. 5 boleh. Tuh 2, 3, 4, 5. Geser. Karena pakai minyak ya, pakai minyak. Minyak olesin, ya kan, tengah. Yang mau kita iniin, ya areanya. Area yang biasa minyak tuh di sini Pak ya. Tengah udah pasti ya Pak ya. Likat udah pasti. Nah, jadi kita ntar nggak main minyak lagi. Udah 5 kali. Tuh 2, 3, 4, 5 naik dikit. Tuh 2, 3, 4 naik dikit gitu. Ke bawah. Arahnya ke bawah. Kalau udah SOP, dia ginjal ke bawah. Bawahnya ada apa sih Pak? Di bawah itu ada apa? Ginjal. Ada kantung kemih. Di bawahnya lagi ada pembuluh prostat. Prostat di sini. Nah, ini kan di sini kan ada apa Pak? Pinggul ya, panggul. Jadi kita nggak boleh masuk ke arah sini loh Pak. Sakrum. Ini sensitif ya, sensitif. Orang kalau udah geli atau apa sensitif pokoknya lah ya. Di bawah ini udah seksualitas, nggak boleh. Di sini Pak, kita nggak boleh sampai sini pun nggak boleh. Kalau totok punggung, pokoknya sini, atasnya di sini di punggung. Kalaupun dia megang, batasnya di sini. Cara kerjanya di sini gitu loh. Ya, beda dengan pijat. Pijat kan kita Pak, maaf nih, agak sensitif juga nih kan gitu pijat. Nah, dari sini kita tekan ke bawah Pak, bawah ya kan, nyamping. Ini dulu ya kita ini dari ginjal ke bawah, nyamping. Ambil 5 tuh 2, 3, 4, 5 turun. Suruh ambil napas, jangan tekan. Oh,
Tanggul akhirnya jarum. Itu saja. Karena mau juhur break, nanti kita langsung praktek. Treatment pertama, general treatment pertama dan kedua disiapkan habis juhur untuk saya praktek topung sekaligus praktek pelatihan masing-masing udah cari pasangan. Oke, terima kasih. Itu saja dari Abikos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk praktek, tapi saya mau menjelasin namanya GT. Kita ambil yang versi 2 agak mendekati ke back pitung ya. Kita ke versi 2 dulu biar paham. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah istirahat, sudah tidur, sudah coffee break belum nih? Ya, udah semangat ya, semangat. Oke, nanti kita masuk ke praktek untuk mengenal general treatment. Ada 2, versi 1 dan 2. Kita masuk ke versi 2, nanti saya kasih versi 1, langsung nanti kita praktek. Tapi dengerin dulu oleh pantun dari Abi ya. Ikan gabus di dalam parit, renangnya lincah, nggak pernah sempit. Punggung itu pusatnya saraf dan urat, ditotok bener titiknya, penyakit minggat. Buah duku, buah langsat, rasanya manis kalau udah masak. Punggung kita ini ibarat jalanan, kalau macet ditotok biar lancar peredaran. Ya, ini kita menghadap ke sana, kita posisi tengkurap ya, pasien tengkurap. Pada saat tengkurap selesai treatment, baru kita masuk penotokan trigger pointnya, penyakit apa gitu ya. Sifat dari general treatment itu sebenarnya secara menyeluruh dia itu ada stimulan ya, menstimulasi ya, merangsang bahwa semua urat itu ada satu koneksi ya. Jadi aliran itu dibuka, gerbang sarafnya dibuka, kemudian dia satu dengan satu yang lain terkoneksi di pusat saraf tulang belakang, terkoneksi dengan organ penting. Sebelum masuk trigger point penyakitnya apa, makanya penting general treatment itu untuk menstimulus itu merangsang peredaran darah ya. Kemudian yang dilakukan general treatment itu adalah treatment secara menyeluruh ya. Kalau kita sudah tahu posisi anatomi tubuh manusia, ada organ tubuh yang penting di sini ya. Oke. Jangan lupa bahwa niat ya niat tergantung pada perbuatan kita ya. Nah, jadi niat utama, kemudian kita baca doa ya, kemudian baru kita menterapi dengan posisi persiapan kita sudah matang dengan tangan yang tidak kotor, kemudian posisi kita juga nggak bau ketek, udah bersih dan sebagainya, kita general treatment. Kenapa Abi yang jelasin yang kedua? Ini simple, ada 6 langkah ya, ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Satu langkah kita ambil ya. Oke. Satu langkah ini disebut nomor 1 ya. Jadi begini. Oke. Kemudian langkah kedua kita di sini kan ada punuk ya. Nanti langkah kedua di sini ada tanda panah, bawah ada tanda panah. Nah, ini yang kedua. Oke. Lalu yang ketiga tanda panah ke bawah. Oke, ini begini. 3. Ya. Habis 3 kita ambil 4.
4 itu masuknya ke 4. 5-nya masuk sini ya, sama ini 5 ya sini, kemudian 6. Oke, kira-kira bisa dipahami nggak? Simple ya. Nah, ini mudahnya satu. Ketika kita kalau versi AB kita sudah mendapat yang nyaman di titik yang 56. Ingat ya, 56. Kalau di back hitung tuh 56, kita prolog bentar aja. Masuk ke dalam SOP-nya, maka 1 ini dari posisi ini kaki tangan ya, tangan berarti kan posisi sini ginjal ya. Ya, sini. Nah, ini ginjal ya, sini ya. Ya, posisi sini. 1 dan 3 itu posisi ginjal, kanan kiri jangan lupa. Posisi kita ambil di sini, posisi ketika kita di sini ambil sana dengan tangan kanan. Ketika kita posisi di sini, ambil di sebelah kiri ya. Kekuatan kita adanya di kekuatan bagaimana tangan kita itu ya biasa dengan tangan kita itu biasanya stretching dulu kalau perlu ya, stretching lah, jangan sampai pas saat kita mau nerapi tangan kita ada masalah gitu ya. Pokoknya di belakang kita udahlah pokoknya kita udah siap lah stretching ya. Nah ini masuk ke sini Pak ya, tempel, tekan, getarkan, mentok. Terus pindah 5 kali ya. Tuh 2, 3, 4, 5 pindah. Terus sampai ke bawah. Terus ini diusap ke sini. Ini juga mentokin ke sini, Pak. Mentokin ke tulang pinggulnya. Balik ke atas. Nah, dari ginjal naik ke atas. Berarti dari ginjal ke pankreas. Pankreas ya, ingat ya. Dari pankreas ke lambung, lebih lambung ke liver, paru, tensi. Pusat tensi di sini. Ya. Oke. Nah, setelah udah kita dapatkan rumus 1, kita ambil rumus 2. Nomor 2, jalur 2. Jalur 2 bisa dengan posisi 2 nih, ya. Posisi punuk. Punuk kita putar-putar begini, Pak. Kanan kiri putar ya, punuk ya. Terus di situ ada tulang dan cegokannya gitu ya. Kita ambil cegokannya juga tuh, Pak. Ya, jangan lupa. Ini cegokannya di sini nih ya. Pinggir-pinggir ini ya. Nah, punuknya kita usap kayak pemijitan gitu ya. Ini kita ini. Jangan lupa setelah diminyakin ya. Kedua, terus kita usap tengah, jangan ditekan ya. Dirangsang aja, distimulus terus. Boleh 3 jari, boleh 2 jari, boleh gini-gini ya. Gini-gini biasa aja ya. Ya 2. Masuk ke 3. Ya, masuk ke 3 posisi kita di sini. Masuk ke ginjal lagi, bawah. Biasakan bawah ya, prinsipnya bawah. Tadi apa? Bawah ke atas, ke belakang, ke depan. Bawah ke atas. Dari sini ke bawah, ke atas, bawah lagi baru nyamping. Oke, nyamping ke sini lagi baru ke atas. Dari sini boleh dengan tahapan. Oh, saya ingat dari ginjal saya ambil ke pankreas, dari pankreas saya ke lambung. Dari lambung kayak ke liver, dari liver kita jantung, gitu Pak. Sampai sini, boleh, terus turun lagi. Jadi pastikan habis kita naik, kita turun. Boleh kan naik lagi? Boleh. Tapi dengan kondisi kita udah ngelihat waktu ya. Kalau kayak gini nih, gampang. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, udah berhenti. Ketemu ginjal lagi, oke. Ketiga udah, baru keempat. Keempat dari ini ada
biasanya Abi kalau masuk ke titik ini ya, titik sunnah itu di sini ya. Kan titik sunnah bekam tuh kasih 8 ya. Jorul ala, jorul wasato, jorul apa? Yang terakhir nih. Di sini ada jorul juga di pinggang. Ini penting ya. Samping. Jadi di ini loh di terakhir apa namanya tulang panggul ke sini ya. Sini. Oke. Terus dari 4 ke 5. 5 yang tadi kita udah prolog, bentar. 5 nih. Ya. Letter C sini. Ambil dari sono, ambil sini. Mentokan ke tulang. Iya. Ya. Sini kan ada tulang nih, tulang. Begini aja, tulang gitu ya. Pakai 2 jari. Terus di sini ada tulang, jangan kita tekan ya. Pokoknya selisih dari tulangnya ada yang agak cegok ya di sini. Ini posisi sini kita ke sini, kemari lagi, sini kemari lagi, kemari. Udah. Ke-6 sama. Ambilnya dari sini, kemari, sini lagi, kemari lagi boleh, sini boleh. Pokoknya intinya dari sini kemari terus balik lagi, set, udah 6. Sampai sini ada bertanya? Ya, kalau belum praktekin belum paham ya kali ya. Yang ke-6, yang ke versi pertama. Versi kedua. Ini kita tepuk nomornya ini ganti ya. Hijau ya. Kita biasakan sampai lambung. Ya. Nah, ini 1. Terus keduanya nyamping. Ya. Ketiganya di tengah-tengah ya. Ketiga ini bukan penotokan ya, cuman di stimulus saja, tangan ini tulang belakang. Keempat ada di sini. Lalu kelima ada di sini. Ya, ke-6 ada di sini. Kanan kiri 6. Ke-7, ke-7 ada di belikat. Ini juga 7 ya di sini. Ke-8 ada di belikat dan atas bahu 8. Di sini juga 8. Habis 8 ke-9, 9 khusus untuk punuk aja. Ke-10 dari sini, dari bawah punuk sampai lambung 10. Habis 10, 11. Dari lambung ke atas ke tensi bawa lagi ke lambung, yaitu ini wilayah ke-11. Habis wilayah 11 baru ini jantung lambung, jantung sini 12. Nah, versi yang general treatment yang versi pertama itu 12 tahap. Ya, kira-kira yang Anda pahami yang versi kedua atau 1? Kedua ya, nggak banyak ya. Dan kedua ini hampir mirip dengan nanti back pitung yang saya ajarkan, lebih simpel di versi yang kedua, totok punggung gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaannya langsung praktek. Dua-dua langsung praktek, siapin alat-alat. Abi nggak akan praktekin satu-satu atau satu model, nanti ada yang ngiri ya. Saya nggak di treatment sih gitu kan. Mendingan kita akan simulasi praktek totok punggung di general treatment yang kedua, versi 2 ya, 6 langkah ya. Ingat 6 langkah. Terapis dengan keadaan sadar, niat karena Allah ya, doa bismillah, suruh pasien dengan Pak ayo bareng-bareng kita dengan dengan basmalah atau dengan Al-Fatihah ya, Al-Fatihah.
Ya semuanya Al-Fatihah. Kita Al-Fatihah. Baca doa. Baik, langsung kalian baca doa benteng, doa penjagaan. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Oke, bacain doa ke pasien. Iya. As'alullah azim Rabbul Asyil azim ayyasfiyak. Oke, itu dihafal. As'alullah al-azim Rabbul Asyil azim ayyasfiyak. Oke, dah. Mulai dengan pembaluran minyak. Ya, yang jalur tolak punggung ya. Jalur tolak punggung itu ada tengah-tengah sama pundak belikat. Beda dengan pijat ya, beda dengan pijat. Oke. Mana yang titik nyaman dia diprolog dulu. Belum masuk ke SOP general treatment. Ya, jangan penotokan, pokoknya yang elus-elus gitu ya. Gitu. Prolog aja, prolog. Kanan kiri dibelikan. Boleh juga tangan. Boleh, kan masih prolog. Baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadilah. Ya, dipastikan pundak sama belikat boleh dipijat, boleh ditotok. Ya, prolog tuh ya. Oke. Kalau udah masuk SOP, maka dimulai dengan ginjal. Oke, ginjal posisi di mana? Ketika tangan kita begini, siku kita tarik ke belakang, asimetris, bawahnya ginjal. Coba Pak, posisi ke bawah ini. Ya, udah. Ya, di mana titiknya? Ya, udah. Dapat. Ya. Gimana? Udah, kita mulai. Totok punggung adalah pengobatan metode pengobatan tradisional ya, asli dari Cilame, dari Cigudeg, dengan penontokan nempelkan ya, digetangkan ya, dimentokkan ke tulang belakang, tengah tulang belakang ya. Nah, pastikan turun ke bawah terus hitungan 5 aja supaya nggak jarem bawah ya. Iya, terus ke bawah. Ini kan versi yang kedua. Versi yang kedua itu bentuk dulu, bentuk bahu, ambil ke kanan ya, gitu ya, bentokin ke tulang pinggul. Balik. Ya, terus ke atas, ketemu lagi ginjal. Itu versi pertama. Antum nggak ngikutin ini ya, yang SOP ini. Coba masuk ke ginjal dong. Masuk ke ginjal, nyamping tengah, ke atas. Dah, itu versi ya, nomor 1. Sekarang nomor 2. Ya, nomor 2. Nomor 2 pindah ya. Pindah posisi ke ginjal yang sebelah kiri, ke bawah, nyamping ya, mentokin ya, balik lagi mentokin ke tulang pinggul. Boleh begini, boleh bergeser, boleh ditekan terus ya, boleh jalan ya. Nanti pas penontokan itu tanya, Bapak, saya tekan begini kurang nggak gitu kan? Oh kurang. Pas ditekan lagi, oh pas teh, atau
kesakitan, tekan yang kencang, sedang aja gitu kan. Kita komunikasi ya sama itu. Langkah kecil demi dari niat yang tulus ini. Nah, oke, dari satu udah. Tadi yang nomor satu udah ya. Nomor 2 jangan lupa. Nomor 2 ini ada di sini, ini tengah-tengah ya. Nomor 2 tengah-tengah ya. Nomor 2 dari tengah-tengah. Jangan lupa apa? Dari bawah sini ke sini ya. Sama punuk ke. Di situ ada cekokan. Nah, di sini begini ya. Ya. Itu nomor 2. Tadi yang kamu pegang itu nomor 3. Ya. Jadi melalui ini ke sini dulu, tuang tengah dulu ya kan. Ya, betul. Bukan penontonan ya, tapi jalanin pelan ya. Ya, boleh. Tuh. Minyakin biar nggak keset ya. Yang ketiga tadi udah situ ya. Mana yang ketiga pegangnya? Ya, coba simulasi aja. Bawa terus nyamping. Kamu udah yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Terus sekarang habis ketiga, keempat masuknya di sini. Ke sini kanan kiri ya. Tuh. Iya, putar-putar aja, putar-putar. Ya. Terus keempat, kelima ini nih yang sebelah kanan. Ya. Ambil dari sini. Ya. Ya, betul. Boleh dipegang nggak? Jangan. Jangan. Tercek ya, tercek. Bukan diurut begini kan? Enggak. Beda. Jadi nanti kamu disusurin aja Samping itu ya? ya, naik lagi. Kalau pelan bilang aja pelan. Sedang apa pelan? Udah. Langsung ke 6. Sama ya? Ya sama. Ambil yang cegok, jangan tulang ya. Bismillah mulai Ya, itu pasti milih lah ya, beda milih ya, beda milih ya setengah jadi pokoknya terasa banget kita tuh pindahnya itu pelan-pelan gitu ya. Iya. Mentokin ke tulang ya, mentokin ke tulang belikat. Jadi tulang belikat. Nah, kalau ini saja general treatment kita sudah bisa berapa tadi? 5 menit ya? 5 menit nih misalnya, 5 menit. Maka penotokan punggung, yang disebut penotokan punggung adalah di awal kita megang penyakit, di trigger pointnya apa ketika dia tahu, oh saya kolesterol atau saya asam urat, maka titik ginjal pertama kali adalah titik falsafahnya adalah pengeluaran, mengeluarkan ekskresinya dari ginjal, gitu ya. Jadi karena ini falsafahnya juga seperti sarang laba-laba, maka semua organ tuh terkoneksi. Gitu. Jadi jangan sampai nanti dia pecah pembuluh darahnya di jantung. Nah, gara-gara di ginjal itu tidak dikeluarkan, tidak ditekan lebih dulu gitu ya. Ginjal lebih dulu. Gitu. Nah, udah masuk tadi GT versi kedua dengan 6 langkah, ya kan? Udah baru penotokan yang sesungguhnya. Artinya penotokan sesungguhnya itu nggak mesti kamu general treatment lagi. Apa yang ditotok, totoklah. Ada masalah tadi ya. Nah intinya silakan ditotok organ-organ pentingnya. Iya. Apa dari apa lagi? Iya, dari ginjal. Anggap ini penyakit asam urat, ini kolesterol ya. Kalau ini penyakit asam urat, maka bermasalahnya itu adalah ginjalnya bekerjanya pasif.
Jadi kenapa asam urat? Karena organ ginjal sudah pasif, tidak produktif dengan bekerja. Karena dia tidak produktif, maka dengan penotokan ini, ya kan, dia bisa produktif lagi, mengeluarkan racun-racun lewat air seni, gitu. Kalau udah masuk penotokan, fokus pada ginjal, ya, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ya. Ini langsung pendalaman ya. Dari ginjal ketemu ini, ya, ada penotokan, ada penekanan. Nanti di sini, oh bapak nih, ya, kamu tekan aja sampai hitungan 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angkat, tekan lagi. Dalam hati aja bacanya, tekan 3 kali, ngangkat begini. Uyul-uyul lagi, ya, uyul-uyul. Nah, itu namanya masuk ke momen trigger pointnya. Apa masalahnya di situ? Kita tekan, angkat, tekan, angkat, terus uyul-uyul. Jadi diuraikan tuh bener. Yang lemak darah itu stagnan. Kenapa sih orang itu kena penyakit? Dikarenakan posisinya, karena tadi adanya sumbatan, ya kan, tidak nyampainya nutrisi dan oksigen ke organ penting, sehingga disebut penyakit. Organnya nggak bisa produktif. Nah, terus kembali lagi, yang sakit itu pulih. Kenapa? Karena dari organ tersebut sudahlah mengalir namanya nutrisi dan oksigen. Karena tadi lemak itu sudah terurai, gitu ya. Apalagi dikolaborasi dengan bekam, darah secara fisik ditarik, ya kan, sehingga lebih dahsyat lagi hasilnya. Langkah kecil jadi berarti dari niat yang tulus. Yang ketahuan ternyata kita pegang itu ada lemak, uyel-uyel gitu kan. Belajar bekam sop telu, pijat tradisional dijaga mutu. Metode berhitung jadi ilmu supaya sekarang ini yang penting-penting di jantung ke bawah. Ya. Ya, pokoknya yang merasa ada sumbatan di sekitar organ penting itu yang kita fokuskan dalam penotokan. Jadi terapis trader, bangun bisnis, bangun syukur. Kanan kiri jangan lupa organ-organ penting dilihat sumbatan-sumbatan. Untuk umat bersatu. Ya. Pasti hati makmur. Jadi terapis trader, lumas berdehelas. Kita maju. Oke. Berapa menit nih? Oke, 7 menit lagi ya. Pas jam 14. Sekarang gantian tapi pakai treatment GT kedua. Dan tadi nih kita ambil yang GT kedua, kebalikan GT pertama. Pak Aiman dan Pak Yatin nanti menotok ya, menotok temennya dengan versi yang pertama. Tahun 2020-an, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis trader, Awas tunggu. jadi terapis trader, bermanfaat untuk Sebelum sama Ya. Ngadep sana ya, ngadep sana Pak. Oh enggak ininya. Nah untuk finishing ya. Oke. Perhatikan ya untuk finishing, Bang. Untuk finishing nih, sudah dulu ya kan? Ya perhatiin finishing. Kita sudah masuk. Bukan melotokan lagi ya finishing ya. Tahu Bang?
Ini kita ajak keluar ya. Yang tadi kita lakukan ajak keluar. Ajak keluar. Iya betul. Ajak keluar Pak ya. Nih ajak keluar. Ajak ke bawah ya. Ajak keluar. Ajak ke bawah. Nah. Ingat, habis udah begini, kita begini ya kan, ajak keluar nih, ya kan? Ya, udah. Kita ambil tepukan. Bangun karier, bangun hati, langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus Siapa ini, Allah lah. untuk Begitu dong. kita berdiri. Jadi sebenarnya totok punggung nggak asli banget notok. Apa sih? Kesimpulan saya ya, tapi antum yang bersimpulan sendiri. Kalau mengklaim bahwa totok punggung itu ada 100% totok, nyatanya bercampur dengan tepak itu satu jenis pijat juga. Mengelus-elus kayak begini satu jenis pijat juga. Oke, ini udah 57, 3 menit lagi gantian udah lanjut. Saya udah mewakili nih, udah ditotok juga ya. Rapi, senyum hangat saat melayani. Bukan hanya cari rezeki, tapi pulang bawa manfaat lagi. Satu kursi, satu harapan, satu tangan jadi pengobatan. Satu usaha, satu kekuatan, tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2020-an, peluang Kalau nantilah di back hitung ya. Intinya ada yang nanti kita kolaborasi antara pijat untuk mama kami itu usia 40 ke atas itu wajib ditotok dan dibekam di bagian dewasa, ginjal ke bawah. Ya, jadi ada ginjal, ada kanan kiri itu masuk ke lumbar 5, lumbar 1 sampai lumbar 1, lumbar 5 masuk ke bawah. Jadi ada 4 top. Yang tengah-tengah itu ada di posisi antara lumbar 5 dan sacrum 1. Bismillah mulai sekarang. Oke, 1 menit lagi ya. Nah setelah itu jangan lupa dilap, dibasuh supaya mereka nyaman, pasien kita. Dibasuh bang, nih tisu kering, tisu basah. Jangan kasar. Jangan ya. Udah dilap, udah habis. Oke, gantian ya. Ini udah jam 14.00. Pertama ya. Ambil yang pertama ya. Jadi pertama itu bertahap antara ginjal ke lambung, lambung ke ginjal, nanti baru lambung ke tensi, lambung ke jantung kayak gitu. Posisi kalau tiduran pasien ini gimana? Hah? Ini apa begini? Jangan tuh nyempitin. Langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus ini, Kita praktek ya, praktek Jinnah Treatment versi 1 dengan 12 langkah dilakukan oleh terapis Pak Yatin dan Pak Aiman. Oke, yang jadi model ada Bang Mubarak dan Bang Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh baca doa yang antum apa aja. Allahumma Rabbana boleh, apa Rabbul Asyil Azim boleh. Asy'allahu Azim Rabbul Asyil Azim ayyasfiyak.
terapi sepeda, bangun bisnis, bangun syukur. Ini dari Jadi versi pertama adalah ginjal, bermanfaat untuk ya ginjal ke lambung. Nanti turunannya seperti biasa. Oke. jadi terapi Tapi ginjal jangan ke lambung dulu, ginjal ke bawah dulu Pak. Ginjal ke bawah itu ke kandung kemih ya, ke pengeluaran ya. Terus nyamping dari kandung kemih terus ke nyamping, panggul ke. buka tempat. Tapi jangan lupa tadi versi prolog dulu, versi prolog. Prolog ya, ini belum masuk ke tutup punggung ya. Prolog. Dia pasien itu nyaman ya. Di prolog dulu, walaupun nanti di asas itu akan ada tahapan di situ gitu. Tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2026 Prolog ya. peluang baru datang perlahan. Saya sebut prolog, jadi biar nanti tidak benturan dengan SOP. Insya Allah jadi ladangan, jadi terapis. Oke, prolog berapa menit? Ya kita ambil 1-2 menit lah. Bangun syukur, Ya, 1 menit cukup lah prolog mah. terapis sepeda. Oke, kita Untuk umat bersatu. mulai. Bismillah. Nah, tahapan versi pertama ada 6 asas gerakan. Gerakan pertama adalah diambil dari ginjal ke arah bawah, yaitu kandung kemih ke arah prostat. Bismillah, Ya. mulai Terus sekarang. menyamping pinggul ya. Dimentok-mentokin ke tulang belakang dan kalau udah ke bawah mentokin ke tulang pinggul. Oke, balik lagi ya. Boleh kedua. Oh, ya. Ya. Oke. Udah versi 1. Sekarang gerakan asas kedua yaitu nyamping. Udah nyamping tadi ya. Satu nyamping ya. Nyamping kedua ambil tulang belakang, itu adalah gerak ketiga. Bangun karier, bangun hati. Langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus ini, untuk umat kita berdiri. Belajar bekam sop duk telu, pijat tradisional dijaga mutu. Metode bek pitung jadi ilmu, supaya mantap jalanmu. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapi sepeda, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapi sepeda, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapi sepeda, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapi sepeda, lumas bedehelas, kita maju. Buka tempat dengan rapi, senyum hangat saat melayani. Bukan hanya cari rezeki, tapi pulang bawa manfaat lagi. Satu kursi, satu harapan, satu tangan jadi pengobatan. Satu usaha, satu kekuatan, tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapi sepeda, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapi sepeda, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapi sepeda, langkah pasti,
Bismillah mulai sekarang, ilmu dijaga, adab dibangun. Bukan hanya ingin menang, tapi menolong dengan sungguh. Jadi terapis planner, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis planner, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis planner, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis planner, lamas planner herlas, kita maju. Bangun karier, bangun hati, langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus ini, untuk umat kita berdiri. Belajar bekam sok dulu, pijat tradisional dijaga mutu. Metode bek pitung jadi ilmu, supaya mantap jalanmu. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis planner, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis planner, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis planner, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis planner, lumas berdehelas, kita maju. Buka tempat dengan rapi, senyum hangat saat melayani. Bukan hanya cari rezeki, tapi pulang bawa manfaat lagi. Satu kursi, satu harapan, satu tangan jadi pengobatan. Satu usaha, satu kekuatan, tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis planner, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis planner, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis planner, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis planner, habis bagi hamas, kita maju. Bismillah mulai sekarang, ilmu dijaga, adab dibangun. Bukan hanya ingin menang, tapi menolong dengan sungguh. Jadi terapis planner, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis planner, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis planner, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis planner, lamas planner herlas, kita maju. Bangun karier, bangun hati, langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus ini, untuk umat kita berdiri. Belajar bekam sok dulu, pijat tradisional dijaga mutu.
Metode back hitung jadi ilmu, supaya mantap jalanmu. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis trader, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis trader, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis trader, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis trader, lumas berdehelas, kita maju. Buka tempat dengan rapi, senyum hangat saat melayani. Bukan hanya cari rezeki, tapi pulang bawa manfaat lagi. Satu kursi, satu harapan, satu tangan jadi pengobatan. Satu usaha, satu kekuatan, tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis trader, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis trader, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis trader, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis trader, habis bagi hamas, kita maju. Bismillah mulai sekarang, ilmu dijaga, adab dibangun. Bukan hanya ingin menang, tapi menolong dengan sungguh. Jadi terapis trader, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis trader, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis trader, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis trader, lamas berdehelas, kita maju. Bangun karier, bangun hati, langkah kecil jadi berarti. Dari niat yang tulus ini, untuk umat kita berdiri. Belajar bekam sop dulu, pijat tradisional dijaga mutu. Metode back hitung jadi ilmu, supaya mantap jalanmu. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan. Kalau niatmu lurus di jalan, insya Allah jadi ladangan. Jadi terapis trader, bangun bisnis, bangun syukur. Jadi terapis trader, bermanfaat untuk umat bersatu. Jadi terapis trader, langkah pasti, hati makmur. Jadi terapis trader, lumas berdehelas, kita maju. Buka tempat dengan rapi, senyum hangat saat melayani. Bukan hanya cari rezeki, tapi pulang bawa manfaat lagi. Satu kursi, satu harapan, satu tangan jadi pengobatan. Satu usaha, satu kekuatan, tumbuh bersama dalam keberkahan. Tahun 2026, peluang baru datang perlahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sesi ketiga selesai di training Become a Therapist Planner di 2026. Alhamdulillah, dari terapis ini 90% saya melihat begitu antusias, semangat, dan hasilnya hebat. Oleh karena itu, Markas Terapis Indonesia menghadirkan terapis handal MTI, profesional, syar'i, amanah, peduli. Allahu Akbar.